Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Shalom. Hari Minggu ini kita bertemu kembali setelah Kamis kemarin kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan. Sebelumnya saya akan menyampaikan sabda Tuhan yang hari ini kita bersama-sama membahas sebuah topik, jangan padamkan roh. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung. Kami bersyukur hari ini kembali akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mampu menuntun kami untuk kami tetap hidup hanya di dalam jalan-Mu. Karena hanya di dalam jalan-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan. Bahkan di situ Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami buka hati mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, seperti yang tadi sudah saya informasikan, hari ini kita berbicara dengan topik jangan padamkan roh. Kita baca dulu dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Saudara-saudara, dari teks aslinya kata jangan di sini mempunyai pengertian jangan pernah sekalipun. Kata padam itu artinya melumpuhkan. Jadi kalau kita artikan janganlah padamkan roh, maka artinya jangan pernah sekalipun melumpuhkan roh Allah yang ada dalam hidup kita. Ada banyak orang yang sering berkata, kok dalam situasi seperti ini Tuhan meninggalkan saya? Kenapa Tuhan melupakan saya? Saya katakan dengan tegas, itu tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah artinya tidak sesuai Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab selalu berkata, nanti bisa dilihat di kitab Ibrani, Tuhan tidak pernah sekalipun melupakan dan meninggalkan kita. Yang benar kan kita yang sering meninggalkan ajarannya, melupakan kasih karunia-Nya. Jadi kalau bisa diumpamakan Tuhan itu misalnya botol sebelah sini, botolnya tetap ada. Kita yang sering meninggalkan botol itu. Jadi botol itu tetap ada. Kita yang meninggalkan, Tuhan itu ada. Tetap bersama kita, kita yang meninggalkan Dia gitu. Nah, kalau tadi saya sudah kemukakan arti topik kita jangan padamkan roh dalam teks aslinya, artinya bahwa jangan pernah sekalipun melumpuhkan roh Allah yang senantiasa ada. Roh Kudus itu yang sedang ada dalam hidup kita. Artinya jangan pernah kita yang meninggalkan dan melupakan Dia. Bapak saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak anak Tuhan yang tidak lagi sanggup menghadapi hidup yang penuh dengan masalah ini. Semua serba sulit. Masalah yang dihadapi seakan-akan mereka merasa tidak ada jalan keluar. Ada yang kena PHK, ada yang mengakibatkan spiritualitas mengalami degradasi. Mereka mulai tidak gairah dalam menjalani hidup ini. Dari
kitab 1 Tesalonika pasal 5 ini kita membaca bagaimana Rasul Paulus dia mengingatkan jemaat yang ada di kota Tesalonika untuk mereka itu tidak memadamkan roh Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Ini artinya bahwa hubungan intim dengan Tuhan kita jangan tinggalkan, kita jangan putuskan. Kita izinkan roh Allah itu tetap ada untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat dalam menghadapi kehidupan yang saat ini sedang semua merasa serba sulit. Saudara-saudara sekalian, kalau membaca kitab Amsal pasal 18, saya akan bacakan ayat 14. Amsal pasal 18 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Kata semangat di sini artinya roh Tuhan yang bekerja di dalam hati orang percaya. Sekali lagi, kata semangat ini mempunyai pemahaman bahwa roh Tuhan yang bekerja di dalam hati orang yang percaya. Kalau kembali ke 1 Tesalonika tadi, jangan padamkan roh. Kenapa? Roh Allah itu, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita semangat, memotivasi kita dalam situasi apapun untuk kita bersuka cita. Karena dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Memang kalau orang yang nggak punya semangat kan lama-lama kan dia akan apa? Stres. Kalau stres nggak bisa dikelola, terus depresi. Kalau sudah depresi, ini sudah parah sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, mari kalau Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Tesalonika, bahkan dalam kitab Amsal juga diberikan warning, orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaan. Artinya kalau semangat itu kita sudah nggak punya, kita nggak akan sanggup. Nggak sanggup apa? Menanggung penderitaan. Seperti kata lagu kan, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Bisa jadi dia udah gak punya semangat, patah. Iya kan? Itu sebabnya mari hari ini Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, situasi yang masih serba ngambang, hanya bersama Tuhan ada kepastian. Izinkan roh Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Ingat khotbah Kamis yang lalu, ibadah kenaikan di surga. Yesus setelah dia pulang ke surga, gitu kan, ngapain? Rumahnya kan surga, menjadikan tempat bagi kita. Nanti dia akan datang kembali. Namun sebelum kedatangan kedua kali, dia akan kirimkan rohnya yang kudus itu. Nah, roh kudus ini yang memberikan kita itu semangat. Yang mungkin meminjam istilah lagunya Kus-Kus, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, ada semangat saudara. Nah, semangat ini saudara yang bisa menanggung penderitaan yang bisa itu akan melumpuhkan kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus bersama kita. Saudara-saudara, mari hari ini kita tetap jaga agar Roh Kudus itu ada.
lewat doa-doa kita, lewat pembacaan Alkitab, lewat pembacaan buku-buku renungan harian. Di situ Allah akan memberikan semangat kepada kita bagaimana menjalani hidup bersama Allah. Tidak ada perkara dusta. Bersama Allah, haleluya, ada kekuatan. Terima kasih untuk perhatian saudara mendengar kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya, kiranya Roh Kudus yang dalam hidup kita tetap memberikan semangat untuk kita selalu bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita kembali bersatu di dalam doa. Roh Allah yang kudus, kami berterima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk kami tetap selalu menjaga hubungan yang harmonis, supaya kami tetap berpegang kepada firman. Ampuni dosa kami jika selama ini kami sering meninggalkan ajaran, sering melupakan kasih karunia. Itu sebabnya berikan kami kekuatan untuk kami tetap hidup hanya dalam jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur. Dan kini jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.